Setelah konflik membara pada 13 Juni 2025, ada sebuah negara di Timur Tengah yang telah memulai pembangunan besar-besaran. Namun, kita tidak berbicara tentang Uni Emirat Arab, Qatar, atau Arab Saudi, melainkan tentang Israel. Di sini, gedung-gedung pencakar langit telah bermunculan dan mendominasi cakrawala selama bertahun-tahun. Israel kini menjadi pusat global untuk inovasi, dengan perusahaan rintisan hingga raksasa teknologi, seperti Microsoft yang beroperasi di dalamnya. Dengan populasi yang terus meningkat, permintaan untuk bangunan dan infrastruktur yang lebih besar semakin tinggi. Hal ini membuat industri konstruksi harus beradaptasi dengan beban kerja yang semakin meningkat, yang bukanlah tugas yang mudah. Namun, teknologi memimpin jalan dalam proses ini. Jika Anda pernah mengunjungi Tel Aviv dalam beberapa tahun terakhir, kemungkinan besar Anda telah melihat banyak dari perubahan ini. Faktanya, ini telah menjadi tren nasional. Derek yang bermunculan di berbagai arah kini menjadi pemandangan umum di seluruh negeri. Antara bulan Juli 2021 dan Juni 2022, lebih dari 72.000 rumah mulai dibangun di seluruh Israel. Ini adalah angka tertinggi sejak tahun 90-an. Ketika mengalami gelombang imigrasi dari bekas Uni Soviet, 30 tahun kemudian, alasan untuk dorongan konstruksi baru ini cukup mirip. Populasi Israel melonjak, yang berarti lebih banyak rumah dan infrastruktur baru dibutuhkan. Pada akhir tahun 2022, negara itu mencapai hampir 9,7 juta penduduk, meningkat 2 juta hanya dalam satu dekade. Di kota-kota utama, tidak banyak ruang yang tersedia, sehingga banyak perumahan baru dibangun sebagai gedung-gedung tinggi. Meskipun Israel memiliki lebih sedikit gedung pencakar langit dibandingkan negara lain di kawasan itu, ada satu bangunan yang sedang dikerjakan yang akan memecahkan rekor ketinggian saat ini. Menara spiral Azraeli di Tel Aviv ditetapkan untuk menjadi gedung pencakar langit alat super pertama di negara itu ketika selesai pada tahun 2026. Dengan ketinggian yang direncanakan mencapai 350 meter dan dirancang oleh Kohn Pedersen Fox, bangunan ini adalah definisi dari bangunan serbaguna. Di atas dasar yang didedikasikan untuk retail, akan ada kantor diikuti oleh tempat tinggal dan kemudian sebuah hotel, dengan pelat lantai yang secara bertahap menyempit saat menara naik. Ada banyak hal yang terjadi di situs infrastruktur juga, tetapi sejauh ini tugas terbesar adalah sistem angkutan massal baru di Tel Aviv. Proyek ini digambarkan sebagai yang terbesar dan paling rumit dalam sejarah Israel. Proyek ini terdiri dari 3 jalur light rail dan 3 jalur metro. Dengan yang pertama telah dibuka pada bulan April 2023. Jalur sepanjang 24 km ini membentang dari Bat Yam di selatan menuju beberapa kota kecil di pinggiran Tel Aviv seperti Bnei Brak. Di sini, lingkungan yang dibangun jauh lebih rendah tetapi mulai berubah berkat skema baru seperti ini yang disebut High YP. Ini adalah proyek bersama antara Omot Investments dan Allied Real Estate. Gedung yang terdiri dari 52 lantai ini akan menawarkan 85.000 meter persegi ruang kantor dan komersial. Menara ini hanyalah salah satu contoh bagaimana bangunan di seluruh Israel tidak hanya bertambah jumlahnya dan menjadi lebih tinggi, tetapi juga menjadi lebih kompleks. Di Yerusalem, pembangunan menara konsulat sedang dilakukan di daerah dengan medan yang sangat sulit. Sementara itu, di Herzliya, dekat Tel Aviv, pembangunan auditorium baru untuk Universitas Reichman terbukti menantang. Kontraktor proyek tersebut harus bekerja dengan balok langit-langit tinggi yang beratnya lebih dari 50 ton. Semua fitur yang berpotensi bermasalah tentunya membuat segalanya lebih sulit bagi sektor konstruksi. Di sini, bagaimana perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek-proyek ini melangkah ke tugas dengan baik. Di tempat yang dikenal karena inovasinya, tidak mengherankan bahwa teknologi membantu industri Israel menghadapi tantangan ini. Salah satu inovasi utama adalah penggunaan pemodelan informasi bangunan atau BIM. Ini lebih dari sekadar pemodelan 3 dimensi. Ini adalah lingkungan kerja digital yang kaya data. BIM memungkinkan tim konstruksi untuk secara kolaboratif mengatur dan mengoordinasikan data informasi utama proyek, bekerja untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi,
sambil meminimalkan kesalahan dan mengurangi pemborosan. Meskipun negara itu awalnya lambat mengadopsi BIM dibandingkan dengan tempat lain, semuanya berubah ketika Kementerian Pertahanan mewajibkan penggunaannya, meyakinkan sebagian besar pasar negara yang lebih luas untuk melakukan hal yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek mega besar telah berkembang pesat. Pada tahun 2023, teknologi mungkin telah lepas landas, tetapi bagi banyak orang, mengekstraksi data yang tepat dari model informasi grafis terkoordinasi yang diproduksi di lingkungan BIM tetap cukup sulit. Seringkali, sulit untuk menemukan apa yang Anda inginkan. Baik Anda seorang manajer desain seperti Elief, atau seseorang yang kurang familiar dengan alat digital, terutama pada proyek yang kompleks. Disinilah sponsor hadir. Pencarian BIM adalah platform manajemen proyek yang mudah digunakan, yang terhubung langsung ke model yang disimpan di Autodesk BIM 360 dan ACC. Dengan melakukan pekerjaan mereka langsung pada model, pengguna dapat secara efektif menghitung kuantitas dalam hitungan detik, memesan material, dan bahkan mengelola faktur. Selain itu, platform ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menangkap kesalahan desain dan memastikan bahwa subkontraktor tahu apa yang perlu mereka lakukan tanpa memerlukan pengalaman dengan perangkat lunak pemodelan informasi yang kompleks. Saya ingin meninjau angka real, sehingga Set Balok dapat memberi Anda angka yang Anda butuhkan dalam satu klip. Pencarian BIM membantu tim menghemat waktu pada proyek di seluruh Israel, dari Mediterania hingga ibu kota. Menyelesaikan proyek lebih cepat akan selalu menjadi sesuatu yang dituju dimanapun Anda berada di dunia. Meskipun sektor konstruksi berada di bawah tekanan yang sangat berat untuk terus mencapai targetnya, Israel perlu terus membangun sekitar 70.000 rumah setiap tahun. Mereka mungkin memiliki pekerjaan yang berat, tetapi perusahaan konstruksi di negara ini berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa teknologi baru telah memainkan peran besar dalam hal ini. Situs-situs seperti ini mungkin berubah menjadi sementara di tempat lain, tetapi Anda tidak bisa tidak merasa bahwa gelombang konstruksi ini baru saja dimulai. Di sisi lain, Israel juga telah mengembangkan proyek energi terbarukan. Matahari yang menyinari lanskap Israel bukan hanya sumber kehangatan, tetapi juga sumber energi bersih yang potensial. Pemerintah Israel secara aktif mendukung pengembangan ladang tenaga surya dan kincir angin di seluruh negeri. Proyek-proyek energi terbarukan ini lebih dari sekadar bentuk tanggung jawab lingkungan. Ada langkah strategis menuju kemandirian energi. Bayangkan ladang-ladang luas yang dihiasi deretan panel surya, yang diam-diam menangkap energi matahari. Ladang angin, lepas pantai yang memanfaatkan kekuatan angin, akan segera menjadi pemandangan yang familiar di sepanjang garis pantai Israel. Dengan berinvestasi pada sumber energi terbarukan, Israel bertujuan untuk mendiversifikasi bauran energinya, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan harganya yang fluktuatif. Proyek energi terbarukan adalah tanda komitmen Israel terhadap masa depan yang berkelanjutan, memastikan pasokan energi yang bersih dan aman untuk generasi mendatang. Pengembangan pariwisata Laut Merah juga tak luput dari perhatian pemerintah Israel. Terumbu karang yang masih asli dipenuhi dengan ikan berwarna-warni, dan air yang sebening kristal menjilati pantai yang indah, serta resor mewah yang terletak di tengah pemandangan yang menakjubkan. Inilah visi di balik proyek pengembangan pariwisata Laut Merah yang ambisius dari pemerintah Israel. Garis pantai Laut Merah yang menakjubkan menyimpan permata tersembunyi yang menunggu untuk dijelajahi. Proyek ini bukan hanya tentang membangun beberapa hotel lagi, tetapi tentang menciptakan tujuan wisata kelas dunia yang memprioritaskan keberlanjutan. Resor baru akan dibangun dengan mempertimbangkan praktik ramah lingkungan untuk meminimalkan jejak lingkungan mereka. Bayangkan hotel yang menyatu dengan lanskap, memanfaatkan sumber energi terbarukan, dan teknik konservasi air. Pengembangan ini juga melibatkan peningkatan infrastruktur, seperti jalan dan titik akses, sehingga memudahkan pengunjung untuk mencapai permata tersembunyi ini sambil mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Praktik Israel bertujuan untuk menarik wisatawan yang sadar lingkungan, yang menghargai keseimbangan rumit antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Fokus pada keberlanjutan ini
memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati keindahan alam Laut Merah selama bertahun-tahun ke depan. Haifa sudah menjadi pusat inovasi, tetapi kota ini, bersama dengan Yerusalem dan lainnya, mengambil langkah lebih jauh dengan pengembangan pusat startup teknologi. Pusat-pusat ini lebih dari sekadar ruang kantor. Mereka adalah ekosistem yang dirancang untuk memelihara pikiran wirausaha muda. Bayangkan lingkungan kolaboratif di mana calon pendiri teknologi memiliki akses ke ruang kerja bersama yang dilengkapi dengan program bimbingan teknologi mutakhir, menghubungkan mereka dengan veteran industri berpengalaman yang dapat menawarkan bimbingan dan dukungan. Mungkin yang terpenting, pusat-pusat ini menyediakan akses ke pendanaan yang mendorong startup dari ide ke realitas, dengan menumbuhkan inovasi dan memelihara talenta muda. Israel memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam industri teknologi. Pusat-pusat teknologi ini seperti rumah kaca yang menumbuhkan benih teknologi terobosan masa depan. Pembangunan kembali stasiun bus pusat Yerusalem, yang dulunya merupakan pusat transportasi yang ramai, telah menjadi simbol perluasan kota. Perusahaan pengembangan lahan Israel bertekad untuk menulis ulang narasi ini dengan proyek pembangunan kembali yang berani, yang dimulai pada tahun 2021. Proyek ini bukan hanya tentang merenovasi stasiun bus tua, tetapi tentang mengubah daerah yang terabaikan menjadi pusat Yerusalem yang semarak. Bayangkan lokasi Yerusalem yang ramai dengan aktivitas. Visi baru untuk stasiun bus yang dibangun kembali menggabungkan terminal bus modern yang terintegrasi dengan unit hunian, ruang komersial, dan area publik. Proyek ini juga menjanjikan stasiun bus yang modern dan efisien untuk memastikan pengalaman perjalanan yang lancar bagi para komuter. Pada tahun 2028, ketika proyek ini diperkirakan akan selesai, stasiun bus pusat di Yerusalem akan sangat berbeda dari masa lalunya. Sebuah bukti pembaruan perkotaan dan pusat yang semarak di jantung kota. Dengan fokus pada teknologi dan pelestarian lingkungan, Israel berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Bagaimana pendapat Anda? Bagikan kepada teman-teman Anda, dan mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya untuk lebih banyak konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.